Dengan selesainya transaksi di sini, para penganut Light Lord Temple juga penuh percaya diri pada transaksi berikutnya. Lagi pula, aku merasakan suhu di Ares, Dewa Perang. Sebuah kuil yang seharusnya mengabaikan mereka dan mengembangkan serta memperkuat dirinya dengan ketenangan pikiran sebenarnya membantu mereka saat ini. Ini memberi orang percaya pengakuan yang lebih tinggi dari kuil penguasa cahaya. Saudara-saudara, setelah 2 atau 3 hari kerja keras, setelah senjata ini dikirimkan, yang perlu kita lakukan hanyalah mengawal persediaan kembali. Pada saat itu, semua orang dapat yakin. Saya telah menjelaskan materi ini kepada Lord Zhao Wuling. Kami tidak perlu mengawal mereka kembali, dan kami akan mengembalikan mereka ke kuil perang suci, dan kami tidak akan menghadapi bahaya apapun. Ketika saatnya tiba, saya akan mengundang semua orang untuk makan enak. Kapten berdiri di garis depan semua orang dan penuh energi. Qin Yichen tidak memiliki banyak harapan di hatinya. Lagi pula, hubungan antara kuil penguasa cahaya dan kuil Dewa Laut tidak bisa dikatakan dekat, dan hanya saja dia memiliki persahabatan dengan Dewa Laut Poseidon. Hubungan ini jauh lebih rendah daripada hubungan antara dirinya dan Dewa Perang Ares. Lagi pula, kuil penguasa cahaya dibangun di bidang bintang yang pernah ditempati oleh kuil Dewa Perang. Apalagi hubungan antara kuil penguasa cahaya dan kuil Dewa Perang sekarang tidak dapat dipisahkan. Banyak anggota kuil penguasa cahaya telah diatur oleh Dewa Perang Ares di kuil Dewa Cahaya. Perang setelah 4 tahun curah hujan, mereka telah lama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dalam hubungan seperti itu, Ares, Dewa Perang, tidak memiliki rencana untuk melepaskannya. Bahkan jika kuil Lord of Light diubah, dia tidak akan melepaskan kuil Lord of Light. Qin Yichen tidak punya banyak harapan untuk perjalanan ini. Tepat ketika Qin Yichen sedang berpikir keras, sekelompok orang percaya Dewa Laut tiba-tiba memblokir di depan semua orang. Ini adalah bidang bintang dari kuil Dewa Laut. Aku tahu apa tujuanmu datang ke sini. Menurut perintah Dewa-Dewa Laut, kirimkan saja senjatanya ke sini. Ketika Qin Yichen melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti pikiran Poseidon, Dewa Laut. Lagi pula, hubungan antara Dewa Laut dan dirinya sendiri tidak terlalu dekat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka baru saja bertemu. Sekarang tidak perlu terus mengambil risiko dan membiarkan kuil penguasa cahaya dan kuil Dewa Laut memiliki hubungan. Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya dengan hati-hati mengeluarkan senjata. Orang-orang di kuil Dewa Laut tidak menunda sama sekali. Mereka hanya menghitung jumlahnya dan mengambil senjata. Menjadi begitu tegas, dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada anggota kuil Lord Cahaya untuk mendekat. Sikap seperti itu membuat anggota kuil penguasa cahaya sangat tidak nyaman. Kapten menggaruk kepalanya. Itu saja. Tidak ada masalah sama sekali. Apa maksud Dewa Laut Poseidon? Juga bermasalah dengan masalah ini adalah Qin Yichen. Jika Dewa Laut benar-benar ingin membagi hubungan dengan kuil penguasa cahaya, dia harus langsung menolak untuk mengambil alih senjata dan membiarkan kuil penguasa cahaya kembali ke sumber daya milik kuil penguasa cahaya. Tetapi kuil Dewa Laut tidak melakukan ini. Mereka mengambil alih senjata. Tetapi mereka tidak memiliki percakapan lagi. Dan jarak antara kedua belah pihak jelas terbagi. Ini mengejutkan Qin Yichen. Mungkinkah Poseidon ingin menjadi penonton di tengah dan tidak ikut dalam bencana ini? Itu tidak benar. Sekarang batas-batas antara kedua belah pihak ditentukan dengan jelas pada waktunya. Apakah ketidaknyamanan lebih kondusif untuk menjelaskan posisinya? Qin Yichen sekarang penuh dengan tanda tanya. Tetapi sekarang dia telah jatuh. Jika dia tiba-tiba muncul, dapatkah Poseidon, Dewa Laut, dipercaya? Tepat ketika semua orang tinggal di tempat mereka, mereka merasa bingung karena mereka memiliki lebih dari 10 hari untuk pergi dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Heiki tiba-tiba membawa beberapa orang ke sekitar kerumunan. Matanya menyapu kerumunan. Dan akhirnya jatuh pada Qin Yichen. Meskipun itu bukan tubuh Qin Yichen, menurut deskripsi Ares, Dewa Perang, orang ini memiliki nafas, angin. Artinya, kesadaran angin telah turun pada orang percaya biasa ini. Setelah memeriksanya dengan cermat, pengendara hitam itu tiba-tiba menyeringai. Tuan God of War tidak salah. Tidak mungkin Lord of Light jatuh dengan mudah. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengabaikan perang di sini. Sekarang dia telah menemukan seseorang. Ksatria hitam itu tidak berniat bertele-tele. Semuanya. Menurut Lord Ares, Dewa Perang, aku ingin menyimpan beberapa orang di kuil Dewa Perangku untuk membantu hal-hal sepele dalam mengendalikan senjata. Karena kuil Dewa Cahaya kalian saat ini lemah. Dan memiliki terlalu banyak kontak dengan Anda akan memberi Anda kami membawa kerugian. Jadi hanya satu orang yang cukup. Kapten segera melangkah maju. Kalau begitu biarkan aku pergi. Aku punya pemahaman tentang senjata itu. Dan aku mendapat izin dari Lord Zhao Wuling untuk memberimu beberapa rahasia senjata. Yang lain belum dijanjikan oleh Tuan Zhao Wuling, jadi paling cocok bagiku untuk pergi. Kapten tahu bahwa operasi ini sangat berbahaya. Dia sendirian di kuil Dewa Pertempuran, dan dia menjadi target yang dipedulikan semua orang, setelah rahasia senjata pertempuran terungkap. Pada saat itu, dia harus menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kapten,
Dia memiliki kesadaran seperti itu. Tekad kapten tidak ditukar dengan anggukan ksatria hitam. Dia melambaikan tangannya. Aku akan memilih satu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia datang ke Qin Yichen. Hanya kamu. Antarkan para pejuang untuk mengunjungi Lord of War bersama kami. Ketika Qin Yichen melihat kavaleri hitam datang ke arahnya seperti ini, dia tahu bahwa inilah yang dimaksud Ares, Dewa Perang. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk dan mengikuti kavaleri hitam dan meninggalkan tim. Kalian istirahat dulu. Kembali ke kuil Lord of Light sesegera mungkin. Dan aku akan kembali setelah aku mengurus urusan di sini. Mengontrol tubuh dan mengikuti kavaleri hitam pergi. Sampai keduanya benar-benar meninggalkan pandangan semua orang di kuil penguasa cahaya. Kavaleri hitam buru-buru memberi hormat kepada Qin Yichen. Feng, undangan ini tidak sopan. Jangan pedulikan Feng Feng. Qin Yichen tersenyum. Apa kau sopan padaku? Aku tidak tahu apa urinmu. Setelah kuda hitam dibongkar oleh Qin Yichen, dia hanya menggaruk kepalanya. Jika Lord Ares tidak diyakinkan lagi dan lagi bahwa Anda tidak jatuh, kami mungkin telah membawa orang ke masalah hebat. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Setelah anak itu Zhang Linchuan mengetahui tentangmu, dia pergi ke kuil Dewi Pemuda. Untungnya, Dewa Perang menghentikannya. Jika tidak perang pasti akan pecah. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Temperamen Zhang Linchuan masih belum cukup tenang. Aku ingin kamu memberinya sedikit nasihat lagi. Yang lain cukup bagus. Apakah itu bakat kultivasi atau pengetahuan? Itu layak dan layak untuk dikultivasi. Ksatria hitam itu mengangguk lagi dan lagi. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi kali ini? Aku telah mendengar beberapa rumor berbeda. Siapa yang menyerangmu? Qin Yichen berpikir sejenak dan kemudian berkata. Hebo baru saja digunakan. Tentu saja, ada beberapa orang yang terlibat di sini. Saat itu, Athena, Dewi Kebijaksanaan, mengingatkanku untuk berhati-hati dengan Hebo. Selain Athena, ada Apollo, Dewa Cahaya, dan Zeus. Tentu saja, Ares, Dewa Perang, juga harus terlibat. Kamu bilang ya, Zhang Linchuan.